Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apakah protein bisa menjadi gula. Dan ini jarang sekali dibahas. Bahkan saya baru satu kali membahasnya. Satu kali pada saat kemarin di pernafasan kanker. Apakah protein yang kita makan bisa menaikkan gula darah kita? Kan pertanyaannya, kalau andai kata ada pertanyaan itu, biasanya jawabnya tidak. Karena biasanya yang menjadi karbohidrat atau gula atau glukosa itu pasti adalah dari produk tanaman. Bagaimana kalau andai kata kita makan hewani, makan telur? Bisa Bapak Ibu, bisa menjadi gula. Lalu, kok bisa digula Pak? Teorinya kan Pak Eko selama ini menyampaikan bahwa makan protein tidak akan menjadi gula, tapi menjadi asam amino. Ya, tapi asam amino oleh tubuh kita yang pintar ini bisa menjadi gula, Pak. Kalau, dalam kurung, kalau kita sedang dalam keadaan 3. 1, kelelahan. 2, emosional. 3, kurang tidur. Jadi dalam prosesnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah bisa membedakan antara karbohidrat dan protein. Dan bagaimana dua ini bekerja. Karbohidrat yang kita dapatkan dari tanaman itu biasanya begitu kita makan dia akan menjadi glukosa. Itu sudah pasti. Apapun nama gulanya. Apakah itu fruktosa, apakah itu laktosa, apakah itu selulosa, dan osa-osa yang lain, itu adalah produk-produk gula. Tetapi intinya sama, itu adalah glukosa yang bisa menaikkan gula darah kita. Jadi permasalahannya adalah, kalau andai kata gula ada dalam darah kita, apakah kita sakit gula atau tidak, insulin itu akan tetap berperan, walaupun kita sedang sakit gula. Perlu diketahui bahwa orang yang sakit gula, terutama diabetes tipe 2, itu pankreasnya tidak mati banget gitu. Tidak pernah sampai 0%. Mungkin 10% masih ada, 20% masih ada, 30% masih ada, 70%-nya mungkin nggak jalan. Atau tinggal 50% nggak jalan. Masih ada 50% yang jalan. Itu insulin yang diproduksi pankreas pada saat masih tetap berfungsi, cuman tidak dalam kapasitas optimal. Seperti tadi, 10, 20, 30, 40, 50%. Nah, dia kerjanya kan memang sudah mengikuti protap, ya. Sudah kodrat. Kalau andai kata ada gula dalam darah kita, maka secara otomatis dia akan muncul. Dan munculnya juga berbeda fungsi. Tapi dua yang utama. 1, kalau andai kata kita beraktivitas, insulin akan menangkap gula, gulanya dijadikan tenaga. Dibakar, masuk ke dalam sel. Bersama oksigen dibakar menjadi tenaga, energi, sehingga kita bisa mengangkat sesuatu, membawa barang sesuatu, berpindah tempat, bisa melakukan suatu, bisa berpikir dan sebagainya. Itu gula yang dibantu oleh insulin, dibukakan pintunya, dijadikan energi, sehingga kita bisa beraktivitas. Bagaimana dengan kalau andai kata ternyata kita diam, duduk saja, seperti saya misalnya ya, terus kemudian Bapak Ibu yang mungkin mager ya, malas gerak gitu. Itu apa yang terjadi? Ya, insulin akan segera merubah gula tadi menjadi lemak. Karena kenapa? Oh, kan nggak dipakai. Karena nggak dipakai, maka secara otomatis dia akan gunakan sebagai sumber tenaga cadangan yang disebut lemak itu. Jadi lemak sebenarnya adalah gula.
yang diambil dari tenaga tubuh kita, gula yang kemudian ditangkap insulin dan disimpan, makalah jadi tenaga cadangan. Dia akan digunakan kalau andai kata kita perlu. Nah, saya kemarin pada saat di Surabaya, kemudian pada saat saya ketemu sama teman-teman di Jogja dan sebagainya. Pak Eko, kenapa Pak Eko sudah melakukan pola makan PMB? Biasanya kurus, Pak. Pak Eko kok enggak ya? Cenderung Pak Eko gemuk. Ya Pak, berat saya di atas 90 Pak. Tinggi saya 172. Saya tadinya 173. Tapi kemarin saya hitung 172. Saya memendek. Kemudian saya berpikir lama mengenai teori-teori yang selama ini saya ketahui dan literasi yang saya baca. Ternyata ini berhubungan dengan gluconeogenesis. Kok gluconeogenesis? Apa hubungannya? Jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu ya tadi, karbohidrat kalau andai kata tidak digunakan akan disimpan menjadi lemak. Lalu bagaimana? Saya pemakan protein Bapak Ibu. Selama saya ada di Surabaya, itu bersama saya itu ada Pak Gufron. Pak Gufron itu datang dari Jakarta ke Surabaya, naik kereta. Saya dari Pontianak ke Surabaya naik pesawat. Pada saat sore hari, saya baru tahu bahwa Pak Gufron ada di Surabaya. Karena saya sendirian, Pak Gufron menyediakan diri untuk menemani. Jadi Pak Gufron itu dari mulai Surabaya selama 3 hari, sampai saya kembali pulangnya ke Yogyakarta, ke Magelang, bolak-balik, juga selama kurang lebih 3 hari, itu menemani saya terus. Pak Gufron tahu bahwa saya bukan pemakan makanan banyak, makan saya sedikit. Satu hari saya cukup makan telur, misalnya 6, itu bisa sampai sore Pak. Dan malam saya sudah nggak mau makan lagi. Itu berlangsung setiap hari. Kalau enggak saya akan makan misalnya daging kambing. Saya kemarin dikirimi oleh Pak Agus Sumarsono dari Surabaya. Itu gulai sama sate Pak. Sate kambing. Itu saya hanya bisa makan 4 tusuk. Jadi itu saya yang terbuang. Dan saya nggak makan banyak. Saya langsung bertanya, kok makan saya sedikit kok tetap gemuk ya? Bagaimana proses dalam tubuh? Kemudian saya mencoba mencari literasi. Ada berapa kemungkinan yang terjadi dengan tubuh saya atau tubuh Bapak Ibu yang ternyata gulanya naik. Padahal Bapak Ibu sudah pelaku PMB tulen. Yaitu begini, apabila kita makan protein ya, makan telur, makan daging, makan ayam, makan ikan, dan sebagainya, dia akan dirubah oleh tubuh kita menjadi asam amino. Apa itu asam amino? Asam amino adalah molekul terkecil pembentuk protein. Jadi kalau makan daging ayam, daging sapi, daging apapun dari hewan-hewan dulu, hidup itu pada dasarnya adalah Bapak nanti kalau andai kata sudah sampai ke lambung, ke usus 12 jari akan dihancurkan menjadi struktur terkecil dari protein, yaitu asam amino. Nah, asam amino itu akan beredar dalam darah. Bapak Ibu tahu itu apa fungsi asam amino? Asam amino adalah pembentuk sel kita. Sel kita di tubuh kita ada banyak versi yang mengatakan ada 37, ada 50, ada 100 triliun sel yang bersatu membentuk satu penampilan kita saat ini. Termasuk sampai jeroannya itu terbuat dari asam amino. Nah, kita tahu bahwa tubuh kita melakukan regenerasi sel, pergantian sel terus-menerus, yang menunjukkan bahwa tubuh kita terawat, berganti terus-menerus. Apabila ada satu sel yang mati, maka akan tubuh membuat satu sel yang baru. 1000 sel yang mati digantikan dengan 1000 sel yang baru. 1 juta sel yang mati, maka tubuh akan berusaha menggantikannya dengan 1 juta sel yang baru. Pertanyaannya, bahan bakunya ada nggak? Bahan bakunya apa Bapak Ibu? Asam amino. Artinya, asam amino yang datang dari hewan, dari tumbuhan yang kita makan, itu pada dasarnya berpindah menjadi asam amino kita. Begitu teorinya. Nah,
dia beredar dalam darah dan kemudian menutupi jaringan-jaringan yang rusak tadi. Jaringan-jaringan yang terbuang tadi karena mati, karena rusak dan sebagainya. Dia akan membentuk satu sel baru. Asam amino akan membentuk satu sel baru. Demikian cara kerja di tubuh kita. Tetapi kalau andai kata sudah bicara di liver, pada saat asam amino yang beredar dalam darah, kalau Bapak Ibu mengalami salah satu dari 3 kejadian tadi, satu, perasaan negatif, apakah itu marah, takut, bingung, sedih, was-was, ya, biasanya dia akan memancing satu proses namanya gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu yang memicu pertama kali adalah hormon stres. Hormon stres. Yang kedua adalah kejadian di mana Bapak Ibu kelelahan, kerja terlalu panjang, tidak istirahat, maka akan memicu asam amino itu dirubah oleh liver menjadi gula. Karena gluconeogenesis tidak harus dari lemak, Bapak Ibu. Lemak yang ada di dalam darah kita, di tubuh kita ini, di bawah kulit kita ini, tidak selalu bisa langsung bekerja. Asam amino langsung berubah. Ketiga, Bapak Ibu kurang tidur. Itu juga memancing gluconeogenesis. Lalu saya berpikir, apakah itu terjadi dengan saya? Ya, Bapak Ibu. Ternyata lemak saya jadi berhenti diam, yang seharusnya saya bisa bakar hanya dengan pola makan saja. Pola makan saya kan pola makan protein. Teman-teman pasti juga sudah tahu, saya makannya hanya daging saja. Tumbuhan saya jarang sekali. Ada tapi jarang. Dan makan saya sedikit. Tapi kenapa saya tetap gemuk? Karena makanan yang saya makan tadi, protein tadi yang saya makan, menjadi asam amino, tapi saya kurang tidur. Kadang-kadang saya juga bekerja lebih lelah dibandingkan yang lain. Jumlah anggota kita 26.000, ini bukan excuse ya. Bukan, tapi ini benar-benar terjadi. Bukan suatu pengalihan. Kalau saya melihat chapter Banten, chapter Jakarta, chapter Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, minus Jawa Tengah. Jawa Tengah belum ada chapternya. Saya nggak tahu orang-orang Jawa Tengah, padahal saya orang Jawa Tengah, malas untuk berpikir mengenai chapternya. Itu jangan dipikir bahwa dinamika organisasi tidak membuat saya ikut bingung ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada konflik-konflik kecil ya, yang kadang-kadang harus membuat saya berpikir gimana ya cara membantu mereka ya. Atau menangani masalah-masalah yang ada di chapter-chapter itu. Membingungkan loh Bapak Ibu. Dan itu kadang-kadang saya bangunnya sampai jam 1, jam 2. Itu masih mending Pak. Kalau dulu sampai jam 3 pagi. Dulu malam hari ada telepon masuk saya angkat. Walaupun jam 3 pagi. Sekarang saya enggak. Ternyata kebiasaan buruk itu masih terjadi dengan saya. Di mana saya tadi malam saya tidur jam setengah 1. Jam setengah 1. Gluconeogenesis. Di mana protein kita segera dirubah menjadi sumber tenaga, gula. Dan gula ditangkap oleh insulin dijadikan lemak. Nah bayangin, jadi lemak saya bertambah. Lemaknya bukan datang dari tumbuhan, tapi lemaknya datang dari protein. Apa yang ingin saya sampaikan dalam pesan ini kali ini Bapak Ibu? Berhati-hatilah dengan gluconeogenesis. Kalau Bapak Ibu, 3 tadi harus benar-benar ingat. Jangan emosional. Pandulah pikiran kita agar selalu dalam keadaan baik-baik saja. Stabil dan positif. Yang kedua, jangan terlambat tidur. Yang ketiga, jangan kelelahan. Kalau tidak, gulanya naik. Nah, untungnya saya tidak sakit diabetes.
Tetapi tidak beruntungnya adalah gula yang naik di darah saya langsung dirubah menjadi lemak, dan itu ketidakberuntungannya. Jadi itu bisa menjadi, Bapak Ibu, kalau andai kata diabetes, Bapak Ibu akan naik gulanya. Tapi kalau untuk tidak diabetes, dia menjadi lebih gemuk, dan itu berbahaya. Obesitas itu Bapak Ibu sudah tahu masalahnya. Saya juga merasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan pemahaman mengenai protein yang bisa menjadi glukosa ini bisa diputus rantainya. Pastikan bahwa 3 kebiasaan buruk kita, kelelahan, tidur terlambat, dan emosi, itu tidak terjadi. Sehingga yang dilawan adalah metabolisme yang satu saja, yaitu cara makan kita. Yang lainnya seharusnya tidak usah dipikirkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Oh ya, lalu apakah ini protein ini sebenarnya ada hubungannya dengan ureum dan kreatinin? Ya, sebenarnya tidak ada hubungan langsung. Memang orang-orang pemakan protein itu biasanya ureumnya tinggi. Lalu apa sih itu ureum? Ureum itu adalah limbah dari protein yang dipecah oleh limpa. Jadi begini Bapak Ibu, apabila protein yang ada di dalam darah kita terlalu banyak atau dianggap banyak, maka tubuh kita akan membuangnya, tidak bisa menyimpannya. Protein tidak bisa disimpan. Protein harus dibuang. Dijadikan apa? Urin. Tapi jenis urin yang mana? Urin yang disebut ureum itu. Jadi makanya kalau kita banyak makan protein hewani terutama, maka ureum kita akan naik. Itu hubungan langsung, makan protein dengan ureum, pasti. Nah, lalu kemudian yang ditakutkan oleh penderita ginjal, atau bahkan Bapak Ibu lah, kalau ureumnya tinggi, wah saya punya sakit ginjal nih. Tidak punya hubungan langsung Bapak Ibu. Karena sebenarnya ureum hanya menunjukkan berapa banyak protein yang Bapak Ibu makan. Tapi kan dokter-dokter spesialis penyakit dalam selalu mengatakan, hati-hati Bapak Ibu, ureum Bapak tinggi. Yang dalam tanda kurung, itu menunjukkan Bapak Ibu makan protein terlalu banyak. Sedangkan orang yang sakit ginjal, itu memang dianggap peka terhadap protein. Karena ginjal tidak boleh terlalu banyak menyaring protein karena dianggap berat. Kreatininnya akan naik. Pertanyaannya, kreatinin itu apa? Kreatinin itu adalah protein, Bapak Ibu. Salah satu bentuk dari protein yang ada. Jadi biasanya orang yang sakit ginjal akan diminta mengurangi banyak makan protein. Sebenarnya orang sakit ginjal bisa sembuh. Caranya harus dilompati dulu cara berpikirnya. Gulanya diturunkan, proteinnya dinaikkan. Permasalahan yang terjadi adalah gulanya diturunkan, proteinnya diturunkan. Lah bahan baku untuk memperbaiki tubuhnya nggak ada. Kan bahan baku untuk memperbaiki tubuh adalah asam amino. Asam aminonya tidak ada, ya Anda akan sakit ginjal seumur hidup. Seumur hidup, karena logika ini tidak berjalan. Pokoknya jangan makan protein supaya kreatinnya turun. Jangan makan protein supaya ureumnya turun. Padahal teori perbaikan sel akan berganti apabila proteinnya tercukupi. Tapi dengan syarat, satu syarat. Tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri apabila gulanya juga turun. Turunnya berapa? Turunnya sampai ke 80. Tubuh kita akan menjadi default. Apa sih default itu Bapak Ibu? Sebenarnya itu istilah yang saya ambil dari handphone saya inilah. Kan kadang-kadang suka mulai hang ya. Kalau udah hang itu kan langsung ada, coba kembalikan sistem default.
sistem aslinya. Dalam tanda kurung, kembali ke setelan pabrik. Jadi tubuh kita bisa kembali ke setelan pabrik kalau gulanya diturunkan sampai ke 90-80, proteinnya dinaikkan. Maka tubuh kita akan kembali sistem aslinya. Kembali ke setelan pabrik di mana semua sistem akan kembali normal. Begitu ya Bapak Ibu, Pak Ari Priyo manggut-manggut. Ya, kira-kira demikian Bapak Ibu penjelasan saya mengenai apakah protein bisa menjadi glukosa dan kondisi apa yang membuat seperti itu. Padahal seharusnya tidak. Nah, jangan sampai sistem metabolisme kita terkacaukan hanya karena 3 kejadian tadi. Terima kasih. Semoga ini memberi manfaat kepada pengertian mengenai metabolisme kita. Selamat pagi, saya kembalikan acara. Baik, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apakah protein bisa menjadi gula. Dan ini jarang sekali dibahas. Bahkan saya baru 1 kali membahasnya. 1 kali pada saat kemarin di pernafasan kanker. Apakah protein yang kita makan bisa menaikkan gula darah kita? Kan pertanyaannya, kalau andai kata ada pertanyaan itu, biasanya jawabnya tidak. Karena biasanya yang menjadi karbohidrat atau gula atau glukosa itu pasti adalah dari produk tanaman. Bagaimana kalau andai kata kita makan hewani, makan telur? Bisa Bapak Ibu, bisa menjadi gula. Lalu kok bisa digula Pak? Teorinya kan Pak Eko selama ini menyampaikan bahwa makan protein tidak akan menjadi gula, tapi menjadi asam amino. Ya, tapi asam amino oleh tubuh kita yang pintar ini bisa menjadi gula Pak. Kalau dalam kurung, kalau kita sedang dalam keadaan 3. 1, kelelahan. 2, emosional. 3, kurang tidur. Jadi dalam prosesnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah bisa membedakan antara karbohidrat dan protein. Dan bagaimana dua ini bekerja. Karbohidrat yang kita dapatkan dari tanaman itu biasanya begitu kita makan dia akan menjadi glukosa. Itu sudah pasti. Apapun nama gulanya. Apakah itu fruktosa, apakah itu laktosa, apakah itu selulosa, dan osa-osa yang lain, itu adalah produk-produk gula. Tetapi intinya sama, itu adalah glukosa yang bisa menaikkan gula darah kita. Jadi permasalahannya adalah kalau andai kata gula ada dalam darah kita, apakah kita sakit gula atau tidak? Insulin itu akan tetap berperan. Walaupun kita sedang sakit gula. Perlu diketahui bahwa orang yang sakit gula, terutama diabetes tipe 2, itu pankreasnya tidak mati banget gitu. Tidak pernah sampai 0%. Mungkin 10% masih ada, 20% masih ada, 30% masih ada, 70%-nya mungkin nggak jalan. Atau tinggal 50% nggak jalan. Masih ada 50% yang jalan. Itu insulin yang diproduksi pankreas pada saat masih tetap berfungsi, cuman tidak dalam kapasitas optimal. Seperti tadi, 10, 20, 30, 40, 50%. Nah, dia kerjanya kan memang sudah mengikuti protap ya. Sudah kodrat.
Kalau andai kata ada gula dalam darah kita, maka secara otomatis dia akan muncul. Dan munculnya juga berbeda fungsi, tapi dua yang utama. Satu, kalau andai kata kita beraktivitas, insulin akan menangkap gula, gulanya dijadikan tenaga. Dibakar, masuk ke dalam sel, bersama oksigen dibakar menjadi tenaga, energi, sehingga kita bisa mengangkat sesuatu, membawa barang sesuatu, berpindah tempat, bisa melakukan suatu, bisa berpikir dan sebagainya. Itu gula yang dibantu oleh insulin, dibukakan pintunya, dijadikan energi, sehingga kita bisa beraktivitas. Bagaimana dengan kalau andai kata ternyata kita diam, duduk saja, seperti saya misalnya ya. Terus kemudian Bapak Ibu yang mungkin mager ya, malas gerak gitu. Itu apa yang terjadi? Ya, insulin akan segera merubah gula tadi menjadi lemak. Karena kenapa? Oh, kan nggak dipakai. Karena nggak dipakai, maka secara otomatis dia akan gunakan sebagai sumber tenaga cadangan yang disebut lemak itu. Jadi lemak sebenarnya adalah gula yang diambil dari tenaga tubuh kita, gula yang kemudian ditangkap oleh insulin dan disimpan, maka jadi tenaga cadangan. Dia akan digunakan kalau andai kata kita perlu. Nah, saya kemarin pada saat di Surabaya, kemudian pada saat saya ketemu sama teman-teman di Jogja dan sebagainya. Pak Eko, kenapa Pak Eko sudah melakukan pola makan PMB? Biasanya kurus Pak. Pak Eko kok enggak ya? Cenderung Pak Eko gemuk. Ya Pak, berat saya di atas 90 Pak. Tinggi saya 172. Saya tadinya 173, tapi kemarin saya hitung 170. Saya memendek. Kemudian saya berpikir lama mengenai teori-teori yang selama ini saya ketahui dan literasi-literasi yang saya baca. Ternyata ini berhubungan dengan gluconeogenesis. Kok gluconeogenesis? Apa hubungannya? Jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu ya tadi, karbohidrat kalau andai kata tidak digunakan akan disimpan menjadi lemak. Lalu bagaimana? Saya pemakan protein Bapak Ibu. Selama saya ada di Surabaya, itu bersama saya itu ada Pak Gufron. Pak Gufron itu datang dari Jakarta ke Surabaya, naik kereta. Saya dari Pontianak ke Surabaya naik pesawat. Pada saat sore hari, saya baru tahu bahwa Pak Gufron ada di Surabaya. Karena saya sendirian, Pak Gufron menyediakan diri untuk menemani. Jadi Pak Gufron itu dari mulai Surabaya selama 3 hari, sampai saya kembali pulangnya ke Yogyakarta, ke Magelang, bolak-balik, juga selama kurang lebih 3 hari, itu menemani saya terus. Pak Gufron tahu bahwa saya bukan pemakan makanan banyak, makan saya sedikit. Satu hari saya cukup makan telur, misalnya 6, itu bisa sampai sore Pak. Dan malam saya sudah nggak mau makan lagi. Itu berlangsung setiap hari. Kalau enggak saya akan makan misalnya daging kambing. Saya kemarin dikirimi oleh Pak Agus Sumarsono dari Surabaya. Itu gulai sama sate Pak. Sate kambing. Itu saya hanya bisa makan 4 tusuk. Jadi itu saya yang terbuang. Dan saya nggak makan banyak. Saya langsung bertanya, kok makan saya sedikit kok tetap gemuk ya? Bagaimana proses dalam tubuh? Kemudian saya mencoba mencari literasi. Ada berapa kemungkinan yang terjadi dengan tubuh saya atau tubuh Bapak Ibu yang ternyata gulanya naik.
Padahal Bapak Ibu sudah pelaku PMB-Tulen. Yaitu begini, apabila kita makan protein ya, makan telur, makan daging, makan ayam, makan ikan, dan sebagainya, dia akan dirubah oleh tubuh kita menjadi asam amino. Apa itu asam amino? Asam amino adalah molekul terkecil pembentuk protein. Jadi kalau makan daging ayam, daging sapi, daging apapun dari hewan-hewan dulu, hidup itu pada dasarnya adalah Bapak nanti kalau andai kata sudah sampai ke lambung, ke usus 12 jari akan dihancurkan menjadi struktur terkecil dari protein, yaitu asam amino. Nah, asam amino itu akan beredar dalam darah. Bapak Ibu tahu itu apa fungsi asam amino? Asam amino adalah pembentuk sel kita. Sel kita di tubuh kita ada banyak versi yang mengatakan ada 37, ada 50, ada 100 triliun sel yang bersatu membentuk satu penampilan kita saat ini. Termasuk sampai jeroannya itu terbuat dari asam amino. Nah, kita tahu bahwa tubuh kita melakukan regenerasi sel, pergantian sel terus-menerus, yang menunjukkan bahwa tubuh kita terawat, berganti terus-menerus. Apabila ada satu sel yang mati, maka akan tubuh membuat satu sel yang baru. 1000 sel yang mati digantikan dengan 1000 sel yang baru. 1 juta sel yang mati, maka tubuh akan berusaha menggantikannya dengan 1 juta sel yang baru. Pertanyaannya, bahan bakunya ada nggak? Bahan bakunya apa Bapak Ibu? Asam amino. Artinya, asam amino yang datang dari hewan, dari tumbuhan yang kita makan, itu pada dasarnya berpindah menjadi asam amino kita. Begitu teorinya. Nah, dia beredar dalam darah dan kemudian menutupi jaringan-jaringan yang rusak tadi. Jaringan-jaringan yang terbuang tadi karena mati, karena rusak dan sebagainya. Dia akan membentuk satu sel baru. Asam amino akan membentuk satu sel baru. Demikian cara kerja di tubuh kita. Tetapi kalau andai kata sudah bicara di liver, pada saat asam amino yang beredar dalam darah, kalau Bapak Ibu mengalami salah satu dari 3 kejadian tadi, satu, perasaan negatif, apakah itu marah, takut, bingung, sedih, was-was, ya, biasanya dia akan memancing satu proses namanya gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu yang memicu pertama kali adalah hormon stres. Hormon stres. Yang kedua adalah kejadian di mana Bapak Ibu kelelahan. Kerja terlalu panjang, tidak istirahat, maka akan memicu asam amino itu dirubah oleh liver menjadi gula. Karena gluconeogenesis tidak harus dari lemak, Bapak Ibu. Lemak yang ada di dalam darah kita, di tubuh kita ini, di bawah kulit kita ini, tidak selalu bisa langsung bekerja. Asam amino langsung berubah. Ketiga, Bapak Ibu kurang tidur. Itu juga memancing gluconeogenesis. Lalu saya berpikir, apakah itu terjadi dengan saya? Ya, Bapak Ibu. Ternyata lemak saya jadi berhenti diam, yang seharusnya saya bisa bakar hanya dengan pola makan saja. Pola makan saya kan pola makan protein. Teman-teman pasti juga sudah tahu, saya makannya hanya daging saja. Tumbuhan saya jarang sekali. Ada tapi jarang. Dan makan saya sedikit. Tapi kenapa saya tetap gemuk? Karena makanan yang saya makan tadi, protein tadi yang saya makan, menjadi asam amino, tapi saya kurang tidur.
Kadang-kadang saya juga bekerja lebih lelah dibandingkan yang lain. Jumlah anggota kita 26.000 ini bukan excuse ya. Bukan, tapi ini benar-benar terjadi. Bukan suatu pengalihan. Kalau saya melihat chapter Banten, chapter Jakarta, chapter Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, minus Jawa Tengah. Jawa Tengah belum ada chapter. Saya nggak tahu orang-orang Jawa Tengah, pada saat orang Jawa Tengah malas untuk berpikir mengenai chapternya. Itu jangan dipikir bahwa dinamika organisasi tidak membuat saya ikut bingung ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada konflik-konflik kecil ya, yang kadang-kadang harus membuat saya berpikir gimana ya cara membantu mereka ya. Atau menangani masalah-masalah yang ada di chapter-chapter itu. Membingungkan loh Bapak Ibu. Dan itu kadang-kadang saya bangunnya sampai jam 1, jam 2. Itu masih mending ya, mending Pak. Kalau dulu sampai jam 3 pagi. Dulu malam hari ada telepon masuk saya angkat. Walaupun jam 3 pagi. Sekarang saya enggak. Ternyata kebiasaan buruk itu masih terjadi dengan saya. Di mana saya tadi malam saya tidur jam setengah 1. Jam setengah 1. Gluconeogenesis. Di mana protein kita segera dirubah menjadi sumber tenaga, gula. Dan gula ditangkap oleh insulin dijadikan lemak. Nah bayangin, jadi lemak saya bertambah. Lemaknya bukan datang dari tumbuhan, tapi lemaknya datang dari protein. Apa yang ingin saya sampaikan dalam pesan ini kali ini Bapak Ibu? Berhati-hatilah dengan gluconeogenesis. Kalau Bapak Ibu 3 tadi harus benar-benar ingat, jangan emosional, pandulah pikiran kita agar selalu dalam keadaan baik-baik saja, stabil dan positif. Yang kedua, jangan terlambat tidur. Yang ketiga, jangan kelelahan. Kalau tidak, gulanya naik. Nah, untungnya saya tidak sakit diabetes, tetapi tidak beruntungnya adalah gula yang naik di darah saya langsung dirubah menjadi lemak, dan itu ketidakberuntungannya. Jadi itu bisa menjadi Bapak Ibu, kalau andai kata diabetes, Bapak Ibu akan naik gulanya. Tapi kalau untuk tidak diabetes, dia menjadi lebih gemuk, dan itu berbahaya. Obesitas itu Bapak Ibu sudah tahu masalahnya. Saya juga merasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan pemahaman mengenai protein yang bisa menjadi glukosa ini bisa diputus rantainya. Pastikan bahwa 3 kebiasaan buruk kita, kelelahan, tidur terlambat, dan emosi, itu tidak terjadi. Sehingga yang dilawan adalah metabolisme yang satu saja, yaitu cara makan kita. Yang lainnya seharusnya tidak usah dipikirkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Oh ya, lalu apakah ini protein ini sebenarnya ada hubungannya dengan ureum dan kreatinin? Ya sebenarnya tidak ada hubungan langsung. Memang orang-orang pemakan protein itu biasanya ureumnya tinggi. Lalu apa sih itu ureum? Ureum itu adalah limbah dari protein yang dipecah oleh limpa. Jadi begini Bapak Ibu, apabila protein yang ada di dalam darah kita terlalu banyak atau dianggap banyak, maka tubuh kita akan membuangnya, tidak bisa menyimpannya. Protein tidak bisa disimpan. Protein harus dibuang. Dijadikan apa? Urin. Tapi jenis urin yang mana? Urin yang disebut ureum itu. Jadi makanya kalau kita banyak makan protein hewani terutama, maka ureum kita akan naik. Itu hubungan langsung, makan protein dengan ureum pasti. Nah,
Lalu kemudian yang ditakutkan oleh penderita ginjal atau bahkan Bapak Ibu lah, kalau uriumnya tinggi, wah saya punya sakit ginjal nih. Tidak punya hubungan langsung Bapak Ibu. Karena sebenarnya urium hanya menunjukkan berapa banyak protein yang Bapak Ibu makan. Tapi kan dokter-dokter spesialis penyakit dalam selalu mengatakan, hati-hati Bapak Ibu, urium Bapak tinggi. Yang dalam tanda kurung, itu menunjukkan Bapak Ibu makan protein terlalu banyak. Sedangkan orang yang sakit ginjal, itu memang dianggap peka terhadap protein, karena ginjal tidak boleh terlalu banyak menyaring protein karena dianggap berat. Kreatinnya akan naik. Pertanyaannya, kreatin itu apa? Kreatin itu adalah protein Bapak Ibu, salah satu bentuk dari protein yang ada. Jadi biasanya orang yang sakit ginjal akan diminta mengurangi banyak makan protein. Sebenarnya orang sakit ginjal bisa sembuh, caranya harus dilompati dulu cara berpikirnya. Gulanya diturunkan, proteinnya dinaikkan. Permasalahan yang terjadi adalah gulanya diturunkan, proteinnya diturunkan. Lah bahan baku untuk memperbaiki tubuhnya nggak ada. Kan bahan baku untuk memperbaiki tubuh adalah asam amino. Asam aminonya tidak ada, ya Anda akan sakit ginjal seumur hidup. Seumur hidup, karena logika ini tidak berjalan. Pokoknya jangan makan protein supaya kreatinnya turun. Jangan makan protein supaya ureumnya turun. Padahal teori perbaikan sel akan berganti apabila proteinnya tercukupi. Tapi dengan syarat, satu syarat. Tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri apabila gulanya juga turun. Turunnya berapa? Turunnya sampai ke 80. Tubuh kita akan menjadi default. Apa sih default itu Bapak Ibu? Sebenarnya itu istilah yang saya ambil dari handphone saya inilah. Kan kadang-kadang suka mulai hang ya. Kalau udah hang itu kan langsung ada, coba kembalikan sistem default. Sistem aslinya. Dalam tanda kurung, kembali ke setelan pabrik. Jadi tubuh kita bisa kembali ke setelan pabrik kalau gulanya diturunkan sampai ke 90-80, proteinnya dinaikkan. Maka tubuh kita akan kembali sistem aslinya. Kembali ke setelan pabrik di mana semua sistem akan kembali normal. Begitu ya Bapak Ibu, Pak Ari Priyo manggut-manggut. Ya, kira-kira demikian Bapak Ibu penjelasan saya mengenai apakah protein bisa menjadi glukosa dan kondisi apa yang membuat seperti itu. Padahal seharusnya tidak. Nah, jangan sampai sistem metabolisme kita terkacaukan hanya karena 3 kejadian tadi. Terima kasih. Semoga ini memberi manfaat kepada pengertian mengenai metabolisme kita.